dulu sempat trip yang paling ekstrim tuh kemana sih sebenarnya? Arung jeram, kendaraan naik di atas kapal, kita arung jeram pakai kapal itu, kita di atas mobilnya. Ada nggak tempat event yang paling berkesan deh? Belum pernah ada negara di dunia ketempatan Playing playing ground. Playground ya. The best off-road playing ground, especially Kalimantan. Kalau tadi kan disebutin ada 3 hari 2 hari ya Om. Itu kemana sih biasanya ke 3 hari 2 hari? Keunikan ini yang kita mau angkat sehingga Indonesia nih bisa dianggap sebagai keajaiban dunia ke-8 dilihat dari keunikannya itu. Ya. Halo teman-teman Autotech, kembali lagi di episode podcast Autotech kali ini bersama saya Vina Munawar dan kita akan membahas terkait teknologi dan juga otomotif. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Nah, seperti teman-teman yang udah lihat ya di background saya hari ini, sebenarnya udah bisa nebak nggak sih kita bakal bahas apa? Dan lagi-lagi kita akan bahas terkait dunia roda 4x4 atau 4x4 yang banyak digunakan oleh pencinta-pencinta 4x4 untuk melewati medan-medan ekstrim ya. Jika teman-teman yang suka pencinta alam mungkin sudah familiar nih dengan kendaraan-kendaraan di belakang saya ini. Dan kali ini saya tidak sendiri, hari ini saya bersama komunitas 4x4 yang suka menjelajahi alam ya, yaitu bersama Indonesia 4x4 Overland bersama saya hari ini. Tepuk tangan dulu kali ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai boleh perkenalan dulu Om, namanya siapa? Oke, nama saya Eca Ya. dan saya juga dari leader daripada Indonesia 4x4 Overland. Baik, selanjutnya Om boleh perkenalan? Saya Haryo Suryo, biasa dipanggil Hari Sanusi. Saya penggembira aja di Penggembira ya Om Heri. Selanjutnya Om boleh perkenalan? Saya juga Yuma Wiranata Kusuma, saya biasa dipanggil Yuma aja gitu. Iya Om Yuma, ini apa juga nih atau? Sama. Sama. Saya banyak kan leader. Baik, mungkin teman-teman di rumah ini masih juga belum awam ya terkait Overland itu apa sih? Mungkin Om boleh jelasin apa sih Overland, khususnya Indonesia 4x4 Overland ini apa, komunitas apa? Oke, kalau Overland sendiri itu kan kalau kita lihat nih kita di search engine gitu ya. Overland itu apa? Ternyata Overland itu kegiatan yang berpindah di darat dengan kendaraan. Yeah. Nah, kenapa kita pilih namanya Indonesia 4x4 Overland? Jadi kita tuh selalu mengajak para member kita atau para peserta untuk berpetualang, menjelajah keindahan Indonesia. Jadi keliling terus nih kita nih. Nah, tentunya dengan tujuan untuk mengangkat keindahan Indonesia melalui keindahan alamnya, sejarahnya dan budayanya. Karena kita yakin bahwa setiap member kita ataupun siapa saja yang mau bergabung, paling tidak kita punya 2 modal untuk mengangkat keindahan Indonesia atau mengangkat citra Indonesia. Yang pertama kita punya kendaraan 4x4 seperti di belakang ini. Atau mungkin orang bilang ini kendaraan segala medan, kendaraan jelajah yang bisa membawa kita ke kepingan-kepingan surga yang jatuh ke bumi. Atau surga yang tersembunyi, karena kan banyak ya, surga yang susah tersembunyi. diakses kan? Susah diakses, karena kan banyak banget nih kecantikan alam Indonesia yang menuju ke sananya aksesnya susah. Nah, kita punya modal pertama yaitu kendaraan segala medan ini yang bisa bawa kita ke sana. Dan ketika sampai di sana, masuk ke modal kita yang kedua. Kita yakin bahwa setiap member kita atau peserta atau siapapun yang baru bergabung, kita pasti punya handphone. Dan di dalam handphone itu pasti ada kamera dan pasti ada sosial media. Jadi kita mengajak teman-teman yang bergabung, abadikan tempat itu, kecantikan budaya, kuliner, sejarah maupun alam Indonesia
dan sebarkan melalui sosial media agar dunia tahu Ya. Indonesia itu layak atau dapat dianggap sebagai keajaiban dunia ke-8. Wah, luar biasa. Jadi sambil mempromosikan pariwisata tersembunyi di Indonesia ya, Betul. yang jarang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Nah, tapi kalau kita lihat nih dari awal, apa sih, bagaimana sih awal terbentuk dari Indonesia 4x4 Overland ini? Mungkin Om Heri boleh menjelaskan? Ya, dari awal kita sebenarnya penyinta keindahan alam. Iya. Kebetulan saya mempunyai kendaraan 4x4 sejak muda. Jadi saya pakai itu kendaraan untuk menjelajah ke tempat-tempat yang belum ada infrastruktur. Iya. Jadi kalau kita pakai mobil yang bukan 4x4 mungkin ke pater harus didorong-dorong, harus ditarik-tarik. Sulit ya? Sulit, agak sulit. Jadi kita menggunakan kendaraan 4x4 sehingga kita bisa melihat dari dekat keindahan alam yang Indonesia punya. Pada waktu itu kita masih di Pulau Jawa, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Setelah itu merambah ke pulau-pulau lain, hampir di seluruh Indonesia, hampir di tempat-tempat di seluruh Indonesia. Berarti emang dari awalnya dari pecinta alam itu sendiri ya bergeraknya. Tapi kalau sekarang Indonesia 4x4 Overland ini sudah memiliki beberapa anggota, Om? Kalau member kita ya tersebar di seluruh Indonesia ya itu sekitar 400-an. Oke, 400 banyak ya seluruh Indonesia. Dan untuk mungkin pada teman-teman penasaran gimana sih untuk join ini, atau harus apa sih modal utama pertama kali untuk join? Apa harus punya dulu nih mobil-mobil 4x4 seperti ini atau bagaimana? Nah, mungkin 400 itu yang punya mobil. Oke. Tapi membernya itu kan satu mobil bisa suami istri, anaknya atau ini, jadi 1.000 lebih lah. 1.000 banyak ya Karena berarti. setiap event, kalau kita buka pendaftaran, sampai sekarang aja udah 80 lebih. Oke. Untuk event yang akan datang, yang akan diselenggarakan di Jawa Tengah. Jadi kita di Jawa Tengah nanti tujuan kita adalah ke satu tempat yang cantik Ya. di Jawa Tengah, di sekitaran Magelang. Kita dari situ kita bisa tempat itu dikelilingi oleh 7 gunung. Jadi kita akan membawa ke sana. Itu di event yang ke berapa nih ya? ke-21. Ke 21. Berarti udah 21 kali ya open 21 trip ya? kali, iya. Luar biasa. Kalau Om Yumi sudah bergabung sejak berapa lama di sini? Wah, udah lama sih. Udah lama. Iya. Berarti udah sering ikut event-eventnya Ya. ya? Kalau ini udah dengkotnya 4x4. Udah nongkrongnya. Dari kita belum kawin, saya dulu udah jalan-jalan Iya. pakai 4x4. Empat. Ya, memang Oke. kita Berarti- menganggap kendaraan tuh kemana-mana ada batasnya kan. Harus, oke. Sebenarnya saya juga pernah pakai kendaraan 4x2, cuman ternyata kok terbatas ya. Oke. Kita nggak bisa terus, nggak bisa apa. Jadi kalau pakai 4x4 tuh jauh lebih bisa sampai ke tempat pelosok-pelosoknya. Pelosok-pelosok, ya. Dan ada satu keuntungannya, kita biasanya kalau mobil 4x4 punya ada gigi low yang dianggap bisa dalam tanjakan kita bisa meringankan kendaraan kita supaya, karena bobot kita selalu banyak kan. Berat. Berat. Jadi kita dengan gear low itu bisa kita nanjak biarpun tidak perlu 4x4-nya, tapi kita punya gigi yang jauh lebih low-nya. Oke. Bahkan bisa membantu menarik petani-petani yang bawa hasil bumi. Betul. Oh ya? Iya. Kita tarik, kita pakai bawa tali, kita tarik untuk ke tempat yang dia aman. Tujuh ya? Aman. Karena medannya berat, Berat ketika ya? hujan. Ya. Atau juga kita pernah juga nolong orang yang ada kecelakaan waktu itu Kecelakaan, kita beberapa bisa kali tarik. seperti itu. Sering kita lakukan karena itu kita merasa kita punya fasilitasnya, nah itulah manfaatnya. Dan ini sejalan juga karena kita ingin setiap kegiatan kita itu orientasinya sebetulnya bukan pemasukan, Oke. tapi lebih kepada bagaimana kegiatan kita ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat ataupun dari warga setempat. Maka itu kita bilang nih sama teman-teman yang mau ikut, kita kunjungi tempat UMKM. Terus ketika ketemu tempat jajanan atau apa, kita harus beli di situ. Karena justru ini kegiatan kita ini harus membawa dampak positif. Iya. Kita mau angkat keindahan alamnya, termasuk kulinernya juga dan UMKM-nya juga. Jadi kita mau hilangkan itu kesan eksklusif.
Oke, jadi juga sambil memberi pemasukan lah ya untuk ekonomi daerah yang didatangkan. Tapi kalau kita melihat kan ini kan memang kalau dilihat khusus medan ekstrim ya, ada nggak sih pengalaman dulu-dulu sempat trip yang paling ekstrim tuh kemana sih sebenarnya? Boleh dimulai dari Om. Kalau kita bicara off-road sih mungkin banyak ya Banyak. kegiatan-kegiatan yang ekstrim banget. Tapi kalau yang untuk overland ini bedanya. Jadi overland dengan off-road itu sama-sama menggunakan kendaraan 4x4. Tapi kalau yang Indonesia 4x4 overland itu medannya relatif lebih ringan dibandingin off-road pada umumnya. Dan ini bisa diikuti oleh kendaraan-kendaraan 4x4 yang standar pun masih bisa dan bisa diikuti oleh keluarga. Tapi kalau dari setiap penyelenggaraan overland dari sampai dengan ke-21 ini mungkin menurut saya yang paling berat itu ada ketika kita jalan berpetualang di daerah Majalengka. Jadi saya lupa nama tempatnya apa, tapi ngelewatin hutan pinus, terus hujan gitu ya, emang tempatnya gelap, hutan kanopi begitu, terus tanah dan sebagainya. Saya ingat tuh Pak Hari sempat keprosok kalau nggak salah di situ ya, terus sempat ditarik. Untungnya bukan saya nyupir. Untungnya, jadi ikut di dalamnya gitu, mobilnya gitu. Tapi ya itulah. Itu merupakan bagian part of the game-nya gitu daripada kegiatan overland. Tapi kalau misalkan tadi seperti Om Heri tempat pelosok itu ya, itu bagaimana tuh di saat perjalanan? Apakah nanti ada bawa bantuan atau bagaimana? Bawa. Oke. Kebetulan sebelum kita menjalankan Indonesia 4x4 overland, jadi pada waktu itu tahun 90-an, late 80 sampai dengan 90-an itu marak sekali event-event 4x4, 4x4. Tapi pada waktu itu karena euforia jadi semua dilombakan. Kebetulan saya sama Yuma terlibat di situ, tapi dengan berjalannya waktu, umur, kondisi keuangan, kita sudah tidak bisa lagi ikut kompetisi. Walaupun hasil daripada kompetisi itu udah bawa piala banyak di rumah. Wow. Berarti Om Heri sama Om Yumani udah ini ya, udah jago banget ya, legend ya di dunia. Bukannya jago, kita pionir. Wow, pionir tapi ya. belum tentu jago loh. Tapi kalau udah pionir jago lah pasti lah ya. Kita pionir. Jadi dengan seiring dengan berjalannya waktu, umur, kondisi keuangan, ya akhirnya kita bikin perjalanan menuju ke tempat-tempat yang indah di Indonesia. Karena pengalaman kita, Indonesia kita tahu sangat indah. Iya. Sampai kita mati belum semua Indonesia yang indah kita bisa datengin. Iya. Saya yakin itu. Berarti memang walaupun kita sampai kapanpun jalan masih banyak ya tempat-tempat lain di Masih Indonesia tuh yang belum kita jelajahi. Sangat banyak, sangat banyak. Baik, kalau dari Om Yuma ada nggak tempat event yang paling berkesan deh? Berkesan pas Wah. didatengin tuh ada nggak? Semua bagus sih. Semua bagus ya? Cuman ada yang bikin memang ada yang lebih ya kesannya kan udah dari dulu tuh kayak Kalimantan gitu kan kayaknya wah ini bener. Tapi ya kita Hutan-hutan jalan terbesar ya, di dunia. gitulah. Jadi malahan kita pernah arung jeram kendaraan naik di atas kapal, kita arung jeram pakai kapal itu, kita di atas mobilnya. Bayangin aja kita nggak pernah ngalamin seperti itu, kita ngejalanin kan. Ya itu ya kita semua tergantung si pemegang perahu itu kan. Perahu beribu ya. Jadi ya kita hanya siap-siap untuk kalau terjadi apa-apa ya pasti berenang ke pinggir gitu aja. Wow, luar biasa berarti experience-nya. Wah itu sih, sama pendalaman banyak kan. Saya juga makanya kadang-kadang bawa barang-barang yang saya lihat kayak ada tangga di penduduk. Saya tanya mau dijual atau gimana, saya bawa pulang, taruh di atas mobil. Ya kadang-kadang kan untuk kita mengingatkan, oh kita pernah ke daerah sana, Tapi Hari lebih banyak. Karena Hari jauh, jangankan di Indonesia, luar negeri aja dia jalanin. Boleh ya. Saya pernah ikut sekali, yang jauh ya. Yang jauh. Beberapa tahun yang lalu ya. Ya, itu waduh jauh banget tuh sampai ke Brunei ya. Sampai ke Brunei. Iya, Ke Brunei bawa mobil. Itu pengalaman saya pertama ikut sama dia. Itu biasanya berapa lama Om kalau sampai Jadi nggak perlu punya mobil. Jadi kita bisa Nebeng bisa ya, kalau punya mobil dulu kita mulai
nebeng ya. Nebeng sama teman. Itulah kejadian yang saya nebeng sama teman. Ya udah, ngerasain lah sampai Brunei. Oh, luar Jadi biasa. kita, Kalau sampai ke Brunei itu biasanya berapa lama Om perjalanannya? Saya pernah bikin perjalanan 66 hari. 66 hari, wow. 66 hari. 2 Jadi bulan lebih ya. 2 bulan lebih. Pengalaman pertama saya diajak oleh teman dari Malaysia di Sabah tahun 96. Dia ingin membuat satu perjalanan keliling Kalimantan. Oh, Sedangkan Kalimantan kan belum ada jalan. Jalan di Kalimantan itu kan baru 25 tahun. Tahun 96 belum ada jalan sama sekali. Jadi kita surveinya aja sebulan. Kita keliling seluruh Kalimantan. Jadi seluruh Kalimantan 3 negara. Malaysia, Brunei, Sabah, Sarawak, dan Indonesia. Itu tahun 96. Ketika itu saya merasa tertantang untuk membuat terus perjalanan-perjalanan mengelilingi Indonesia. Kebetulan saya ketemu sama organizer dari salah satu perjalanan yang paling diperhitungkan di dunia. Kalau saya boleh sebut namanya Camel Trophy. Oke. Itu saya ketemu sama CEO-nya. Saya tanya, karena kan Camel Trophy itu 4 kali di Indonesia. Hanya satu negara yang ketempatan Camel Trophy 4 kali. Saya tanya sama dia, kenapa kamu bikin event sampai 4 kali di Indonesia? Dia bilang, the best off-road playing ground is in your country, especially Kalimantan. Jadi dia bikin 4 kali. Belum pernah ada negara di dunia ketempatan 4 kali. Playing Iya, ground. playground ya. The best off-road playing ground, especially Kalimantan. Nah, tahun 97 saya dapat sponsor dari negara Brunei. Saya bikin lagi event keliling Kalimantan lagi. Wow. Pada waktu itu sayangnya ada kebakaran hutan cukup besar, jadi ya kita tersendat sampai mulur 1 bulan lebih gitu. Jadi dan itu kita akan terus jalanin, tapi tidak bisa setiap tahun karena minimnya sponsor. Minimum sponsor. Oh, mungkin ini ya, banyak masyarakat mungkin belum banyak mengenal kali terkait overland ini, makanya mungkin agak masih sulit. Ah, tuh. ya. Udah jauh lah itu, udah ya. udah yang apa ya, yang udah Cuman kalau tadi kan sempat dengar yang Om Yuma bilang tuh, Iya. datang ke mana, ke daerah mana, terus bawa oleh-oleh Oleh ya. sesuatu yang mungkin jadi ciri khas daerah tertentu dan itu unik dibawa kemana. Dan saya masih ingat banget kenapa pada tahun 2017 lah kita bikin Indonesia 4x4 Overland itu untuk pertama kali. Itu saya ingat banget, waktu itu ayah saya pernah bilang, Pak Haris Sanusi, Indonesia tuh kenapa unik? Karena begini, katakanlah kita berangkat dari titik A ke titik B. Ini daerah kota A atau kota B gitu ya. Nah, kita jalan dari A ke B, itu katakanlah 100 kilo overland, Iya. jalan darat. Begitu sampai di kota B, ternyata budayanya udah beda. Bahasanya udah beda. Beda. Kulinernya udah beda, bentuk rumahnya udah beda. Adat istiadat. Adat istiadatnya berbeda. Kita jalan lagi ke kota C, 100 km lagi. Beda lagi, kadang-kadang muka orangnya juga udah beda. Dan ternyata Tapi semuanya ada yang cantik kan? semuanya pasti ada cantik. Itu pasti ya. Dan ternyata nggak ada negara lain yang seperti itu. Jadi mungkin ada di Eropa ya. Di Ya. Eropa kita jalan 100 kilo, bahasanya beda. Tapi udah negara lain. Beda negara Udah lain. negara iya. lain. Nah, keunikan ini yang kita mau angkat sehingga Indonesia nih bisa dianggap sebagai keajaiban dunia ke-8 dilihat dari keunikannya itu. Iya. Keanekaragamannya ya. Keanekaragamannya itu. Belum keindahan alam. Keindahan Iya, alamnya dan sebagainya. Nah, kendaraan apa yang cocok? Kendaraan-kendaraan jelajah seperti di belakang ini. Dan itulah makanya kenapa kemudian kita bergabung. Iya. Pastinya ada senior-senior di sini. Yuk kita bikin. Kita punya nih pengalaman, kita punya kemampuan dan sebagainya. Dan sebagai tambahan ini, Vin, Iya. kedua senior kita ini, Om Yuma dan Pak Haris Sanusi, kebetulan juga sebagai pendiri dari Federasi Offroad di Indonesia. Wow. Atau yang memang disebut udah dengan Indonesia legend Offroad banget ya. Federation, betul. Makanya udah cukup nih kita bikin nih di tahun Iya. 2017
yuk kita bikin, kita jalankan sama-sama. Berarti kalau kita lihat balik lagi ke awal bikin ya, apa sih sebenarnya tantangan sebelum bikin Indonesia 4x4 Overland ini? Ada nggak sih tantangannya? Tantangannya yang jelas sih, kalau dukungan bagus, Ya. karena dari federasi juga bagus ya. Kita juga terima kasih banget dengan Indonesia Off-Road Federation. Kebetulan saya juga pengurus di dalamnya dan kedua senior kita ini juga sebagai pendirinya. Dukungannya bagus. Tapi bagaimana mengconvince orang-orang bahwa kegiatan ini bermanfaat buat mereka, cukup aman dan menarik. Oke. Nah itu yang untuk di awal-awal saya ingat banget di 2017 itu pesertanya cuma 7 mobil. 7 mobil ya? Cuma 7 mobil. Karena mereka mungkin ini barang baru nih. Biasanya kan orang taunya off-road. Yeah. Cuman ini mau kemana, Cak? Mau overland. Overland itu apa sih? Ya kita ngeliat keindahan alam, terus nyobain makanan-makanan khas daerah sini-situ, tapi ngelewatin treknya ya tidak terlalu berat. Oke. Wah, ini barang baru nih. Ya udah deh, gue yang nextnya aja deh. Jadi banyak yang begitu. Nunggu dulu ya. Itu Udah baru mau kemana nih? ini apa nih? Ini barang baru apa nih? Gitu kan. Nah ya, disitulah challenge-nya akhirnya ya kita alhamdulillah sampai dengan di tahun 2025 ini ya sampai yang terakhir tuh kemarin beberapa bulan lalu yang ke-20 akhirnya. Oke. Dan pesertanya. Ini yang untuk Indonesia 4x4 Overland 2017. Tapi sebelum itu Ya. kita sudah buat walaupun tidak setahun sekali. Karena tergantung daripada sponsor. Tergantung sponsor. Berarti sejak yang 2017 tadi baru ya rutin Itu setahun sekali. baru kita bikin setahun ada 3 kali dan baru kita canangkan nama ini. Oke. Kalau dulu namanya berbeda, walaupun konsepnya hampir sama. Konsepnya sama. Jadi perjalanan. Dulu kita bikin kalau nggak salah road venture ya. Road Venture. Indonesia Road Venture. Kita keliling sampai 2 bulan ada juga kayak begitu. Dan kalau bisa dibilang kita ini adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang sunyi. Kenapa di jalan yang sunyi? Kalau dilihat mungkin kita bisa mengambil jalan yang benderang gitu ya. Iya. Untuk menjadi tenar dan sebagainya. Cuman kita malah bikinnya jalan-jalan ngajak orang-orang, terus kita ke pelosok-pelosok dan sebagainya. Masuk keluar kampung. Masuk keluar kampung, terus ngenalin, yuk di sini ada wayang golek begini, di sini ada cara bikin dodol dan sebagainya. Orang tuh kadang-kadang kurang highlights gitu kan. Oke. Nah, tapi ini justru jalan yang kita ambil yang tidak bikin kita tenar, tapi yang kita yakin Indonesia bisa tenar karena ini. Oke, baik. Gitu. Nah, kalau selama perjalanan ini kan banyak memperkenalkan lah ya budaya dan juga destinasi dari Indonesia. Apakah pernah berkolaborasi mungkin dengan pemerintah, Om? Selalu. Selalu ya. Jadi ketika kita mau bikin, katakan suatu tempat nih, Ya. suatu tempat, kita pasti kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini mungkin bupatinya, terus kemudian juga dari dinas pariwisata. Kalau setingkat kabupaten kota, tapi kalau tingkatnya nasional, kita juga pernah dengan Kementerian Pariwisata ya. Kita sering sekali ya. Untuk yang nasional, untuk yang event internasional. Karena event internasional ini kan kita mengundang pihak-pihak asing. Oke. Jadi ada yang terakhir kita bikin itu dari peserta ada dari Inggris, dari Australia, dari istrinya Asemi orang mana tuh? Norwegia. Norwegia. Oke. Nah, kita waktu itu meminta dukungan dari Kementerian Pariwisata. Walaupun kita cuma dapat dukungan sebagai sebuah kertas. Gitu. Jadi untuk bisa berjalan mengenai sponsor-sponsor, kebetulan saya pada waktu itu mendapatkan beberapa sponsor dari perusahaan-perusahaan di luar, di Jepang. Karena saya selalu buat kalau yang internasional, saya ingin start selalu di luar negara. Oke. Karena di luar negara itu kita sangat mudah untuk mendapatkan sponsor, sangat mudah untuk mendapatkan dukungan, quote and quote, dukungan dana dan dukungan moral, material dan moral. Kalau katakanlah di negara lain ya, kalau mereka tanya, you start di mana? Oh start di hotel. Kenapa jelek benar startnya di hotel? Kita nggak punya uang. Biasanya Kementerian Pariwisata sana dia support 100%. Oke. Padahal beberapa kali kita bikin event di satu tempat, 3 jam kemudian sudah masuk ke Indonesia. Jadi cuma start aja. Cuman ya mereka pinter lah. Mereka panggil wartawan hampir dari seluruh Asia, dia bilang,
lihat negara kita hebat, semua datang ke Indonesia. Nah itu cara memasarkan pariwisata yang cukup bagus Cukup menurut bagus saya. ya. Berarti emang ini eventnya udah skala internasional ya, udah sampai banyak orang asing Yang gitu. tahun 2000 berapa yang Petronas? Oh itu belum ada Indonesia 4x4 Overland. Jadi kita tahun 2006 itu kita bikin keliling Indonesia selama 62 hari. 66, 66. 66 hari, 12.000 kilo. 12.000 kilo, pesertanya ada 21 kendaraan ya. Ya, dari luar 21 negara, dari luar semua. negara. Berarti kalau misalkan saya penasaran sebagai orang awam, kalau itu kan persiapan untuk overland selama 2 bulan itu tuh apa saja sih? Wah, itu logistical yang paling berat. Paling berat ya. Jadi gini, jadi satu perusahaan menunjuk saya untuk mereka jalan-jalan di seluruh Indonesia. Tapi waktu itu saya cut Provinsi Maluku, Papua, dan Timur Timur. Oke. Karena terlalu mahal dan waktunya nggak mungkin ngejar. Jadi selain 3 provinsi itu kita masukin semua. Perusahaan tersebut all out, no limit budget. Full support ya. Ya, yang kesulitan kami itu menyediakan bahan bakar di tempat-tempat terpencil. Karena begitu kita datang ke sana dia maunya ada. Ketika saya minta, pemilik gas station nggak berani. Jadi saya harus nyediain sewa tangki, beli bahan bakar, ditaruh di tangki itu, tunggu sebulan sampai kita datang baru. Nah, itu bahan bakar tersebut 1 liternya bisa 17 kali lipat lebih mahal kalau kita beli di gas station. Oke, jadi lebih Itu- mahal ya jauh ya. 17 kali lipat. Kalau sekarang 10.000, 170.000. Ya. Itu yang termahal karena kita harus sewa tempat, kita tangki, kita harus beli bahan bakarnya. Mereka minta guarantee 100% kita datang bahan bakar tersedia. Itu yang sulit. Wait. Kalau restoran, tempat makan itu gampang, bisa dibikin lah. Tapi bahan bakar mereka nggak mau stuck kan, mereka nggak mau berhenti. Mereka harus berjalan terus selama 66 hari. 66 hari Ya. itu. Berarti saya logistik ada lagi nggak Om yang kira-kira harus dipersiapkan tuh sebelum Oke, overland? mungkin kita lebih kerucutin lagi nih. Iya. Kita bahas sih Indonesia 4x4 Overland ya, karena itulah yang tadi mendasari ya mungkin pengalaman-pengalaman masing-masing yang akhirnya kita bikin di 2017 Indonesia 4x4 Overland. Nah mungkin kita lebih untuk kendaraan dan pengalaman-pengalaman ketika setelah 2017 Iya. gitu ya, karena tadi kan kita udah bicara nih Iya. pengalaman-pengalaman awal-awal lah sebelumnya ya. di awal-awal. Nah, Waktu belajar. Waktu belajar. Belajar. Nah mungkin biar nggak terlalu ke belakang-belakang lagi dan sebagainya, karena saya yakin juga mungkin teman-teman yang nonton ingin tahu nih apa sih itu Indonesia 4x4 Overland Iya. gitu kan. Oke, kalau untuk kendaraan-kendaraannya mungkin Om Yuma yang lebih paham nih. Ya, kalau untuk saya sih gini, ya mungkin karena dari pengalaman juga ya. Karena kita kalau pengalaman itu pasti lebih mahal ya. Ya, untuk bisa jadi sesuatu ya seperti Eca juga bikin kayak kelas, dia bikin kelas untuk safety driving. Itu penting ternyata di waktu kita ngejalanin. Oke. Ya, jadi kita tahu apa yang kita butuhkan dan apa kita survive. Nah, ini kendaraannya kan kalau menurut saya kita bisa dari awal yaitu dengan kendaraan apa adanya yang penting dia standar, safety, dan kita bisa pakai dan kita sementara bisa tidur di dalam kendaraan. Yang penting 4x4. 4x4 dan bisa dilipat joknya. Ya Oh kan, iya, jadi bisa rata. tidur ya. Minimal itu dulu lah sebelum pakai tenda. Kalau pakai tenda, saya pernah kejebak sama hujan juga. Ternyata kita pagi-paginya berenang di dalam tenda. Soalnya air masuk ke dalam. Air masuk ya? Jadi saya kapok, nggak mau ini lagi di tenda yang di bawah. Kecuali yang sekarang udah ada tenda yang dari velvet itu yang baru. Iya. Yang paling enak, yang paling aman ya di dalam mobil, apalagi Itu dengan cari velvet. rumah penduduk ya. Nah, cari rumah penduduk. Jadi mas nginep di rumah penduduk itu juga Bisa. pernah? Oh, Sering. sering. Sebenarnya Sebenarnya malah tergantung dianggap usia. licik. Iya. Dianggap licik. Saya paling sering ini ke rumah penduduk. Nah, dia yang paling licik nih. Oh, Jadi ya? biasanya Jadi kalau enak memang dimasakin, udah agak ya berumur cari rumah penduduk. Dimasakin dia paling doyan. Enak dong berarti ya. Enggak, jadi gini. Saya ini kan udah cukup umur. Udah 53 tahun saya. Masih Berapa? muda Om. 53 tahun. Waktu lahir. Oh, waktu itu. Kalau ini 53 saya berapa jadi?
Jadi kita tiap 3 bulan selalu ikut. Kita bikin itu event. Iya. Biasanya saya datang ke satu tempat, saya pasang tenda, saya pasang tempat masak, saya masak. Nanti jam 10 malam saya biasanya nyari rumah kampung, orang kampung. Kenalan sama orang kampung. Rumah kampung di mana? Situ boleh nggak nginep sana? Boleh aja, ya udah kita tidur situ. Kan ada toiletnya, ada ini segala macam. Terus besok pagi kita balik lagi. Terus biasanya orang-orang bertanya, tadi malam kemana? Cari toilet. Kok baru balik? Ya di sebelahnya ada tempat tidur, kita tidur. Untuk menghindari satu, kalau hujan, problem untuk umur saya jalan kaki di 53 loh kata tadi. 53 umur saya. Kepleset saya udah pernah. Waktu itu kita punya tenda di atas roof rack. Itu mau jatuh udah pernah. Jadi saya sayang badan, jadi lebih baik saya tidur di rumah penduduk. Lebih dekat dengan penduduk. Biasanya penduduk itu ngobrol, keluh kesah dia, suka duka dia juga dia ceritakan kepada kita. Dan sewanya itu cuman satu rumah, itu cuman satu kamar di hotel. Dan mereka kita bahan makanan kita bawa, kita suruh masak. Kita ngajarin. Kita masak sama-sama lah dengan Masak mereka. sama-sama. Kita makan sama-sama juga. Kita kasih bahan bakunya, kebersihannya kita ajarin, toiletnya mereka segala macam. Biasanya kan mereka ya begitu aja kan. Iya. Jadi kita edukasi juga ke situ. Pernah saya datang ke satu tempat, Pacitan. Oke. Kita kan nggak pernah dengar nih Pacitan seperti apa. Kita taunya Pacitan itu tempat lahir orang petinggi Indonesia, cuman itu aja. Pas kita pulang dari ada kawinan kalau nggak salah berdua Eca sama istri saya, sama istri Eca, kita lewat Pacitan yuk, katanya bagus, kita lewat. Ternyata indah. Dan waktu kita bikin Indonesia 4x4 Overland, pesertanya bludak dan dia marah sama kita. Kenapa kamu baru kasih tahu ada Pacitan secantik ini? Kita juga baru tahu, saya bilang. Nah disitulah kita tahu bahwa reok itu asal muasalnya sebelum dari Ponorogo itu ada kampung reok. Oke. Terus UMKM kebetulan kita kenal salah satu peserta, dia juga orang situ, dia undang UMKM. Sampai sekarang ibu-ibu nih yang ikut. Kalau ikut Indonesia 4x4 Overland, dia selalu yang nyanyiin Indonesia Raya. Ibu ini selalu ikut. Mbak, jadi trip Indonesia 4x4 Overland ini tidak hanya jalan-jalan ya, tapi juga sambil mengenalkan, belajar sejarah juga, banyak hal ya. Oh banyak banget. Kita haruskan juga membeli sesuatu dari tempat UMKM itu. ya. Ada yang jual apa? Gula aren dari situ, ada yang jual ini, jual itu. Kita beli gitu. Iya. Nah menariknya kalau dibilang kendaraan ya, kendaraan yang dipakai. Siapa aja yang boleh bergabung nih, terus ada persyaratan khusus nggak mengenai kendaraan? Tadi kan sempat dibahas kendaraan nih. Kalau di kita sih untuk persyaratannya nggak muluk-muluk. Jadi sebenarnya yang penting dia 4x4 standar, bawa alat camping. Alat campingnya harus seperti apa? Apakah ada persyaratan khusus, tendanya seperti apa? Nggak juga, yang penting nyaman. Yang penting nyaman, bawa alat masak juga, bahan makanan. Terus kemudian jangan lupa alat-alat standar safety-nya di kendaraan pasti terpasang dengan baik seperti safety belt dan sebagainya. Udah cukup bagi kita untuk bisa mengeksplor keindahan Indonesia. Bilang, berarti harus mobil yang mahal dong? Nggak juga, relatif. Tergantung masing-masing orang mau nyamannya seperti apa. Ya tadi nih senior-senior kita, gue mah nyamannya di rumah penduduk gitu. Ada yang masakin, ada kamar mandi, silakan gitu. Tapi ada yang nyamannya mungkin pakai tenda di bawah, ada yang cuma pakai sleeping bag, atau bahkan ada cuma pakai hammock aja. Silakan. Yang penting tetap aman dan nyaman buat dirinya. Oke, berarti ini banyak juga ya mungkin pertanyaan dari teman-teman terkait biaya nih ya. Berapa nih biasanya kalau trip tuh habis berapa sih? Mungkin tadi dijawab ya, relatif mungkin ya. Tapi kalau bisa dikasih range nih, bisa kira-kira ada berapa nggak Om? Kalau habis berapa tergantung mobil. Tergantung mobil ya? Tergantung mobil. Porsinya ya. Iya, tapi kan biayanya kan murah sebetulnya. Ya kalau untuk pendaftarannya sendiri memang ada patokannya. Karena kan dari biaya tersebut, itu ada fasilitas yang diberikan. Oke. Itu untuk biayanya itu
Untuk 3 hari. Biasa kita yang pendek tuh 3 hari pelaksanaan. Oh 3 hari bisa? 3 hari Saya bisa. ikut 2 bulan. Berarti Jadi hanya cuma saya bisa dong ikut 3 hari Yang ya. tiap Kalau 3 2 bulan bulan nggak Jumat, bisa Sabtu, ikutan Om. Dipecat nanti saya. Nggak usah 3 hari, 2 hari pun bisa. hari Oh 2 hari ada. Kalau Iya. gitu nanti kita mintain izin di kantor. Boleh ya. Tapi numpang Om boleh? Hah? Nebeng boleh? Boleh, di dong. mobil Om Yuma, Nggak di usah harus mobil pakai Lek mobil. Nebeng boleh. Nah yang 3 hari itu biasanya kita start tuh di hari Jumat. Oke. Jumat setelah Jumatan, jadi semua orang udah nggak ada PR-nya lagi nih gitu kan. Terus kita jalan, terus camping di malam pertama. Besoknya kita jalan lagi, camping di malam kedua. Terus besoknya di hari Minggunya penutupan, sekaligus ya mungkin di situ ada games-games gitu kan. Untuk Sama itu bakti sosial dan biasa. bakti sosial. Oh bakti sosial juga ya? Betul. Kita sih Selalu. bilangnya bukan bakti sosial ya, kita bilang itu ada pemberian tali asih kepada warga. Jadi manfaat ini bukan cuman tadi ya, bukan cuman kepada UMKM dan sebagainya, Iya. tapi juga kita ada tali asih dan edukasi. Jadi kalau kita ketemu daerah tempat yang indah alamnya, kadang-kadang itu ada yang ngurus warga lokal. Oke. Biasanya namanya Pokdarwis, Oh. kelompok sadar wisata. Itu binaan tingkat kecamatan. Nah ada beberapa tempat-tempat yang mereka ini karena tempatnya tersembunyi, misalnya air terjun, Iya. tersembunyi. Jadi nggak jarang orang yang berwisata ke sana. Itu bahkan kita datang ke sana, kita berikan edukasi. Nanti kalau ketemu ini tempat jadi rame, kalau ketemu orang begini, terus harus Oke. seperti ini, menangani wisatawan lokal seperti ini. Nah itulah bantuan-bantuan yang Diberikan kita ya. berikan. Tapi balik lagi nih, Vin, kalau untuk biayanya sendiri. Nah tadi ya, kalau tadi Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari, itu satu kendaraan termasuk 2 orang, itu kita sudah berikan untuk tempat dia camping, tapi untuk alat-alatnya bawa sendiri ya. Iya. Tapi lahan camping, Fasilitas. terus kemudian juga ada pastinya ada t-shirt dan sebagainya. Itu kalau dibilang mahal apa enggak relatif. Jadi kita itu per pendaftaran per kendaraan untuk 2 orang itu sekitar 1 jutaan lah. Oke. 113 gitu, 1,2. Mungkin masih affordable ya kalau kita lihat untuk open trip lah yang biasa juga di Oh, iya. sekitaran gitu ya Om. Luar biasa, apalagi manfaatnya banyak nih, udah kita belajar. Apalagi kalau udah biasa ini beli makanan yang misalnya yang dibutuhkan Iya. apa untuk yang dimasak misalnya kan, Iya. pasti jauh lebih murah ya Bisa kan. lebih murah lagi ya. Paling paling banyak biasanya di bensin. Bahan Paling bakar. mahal di bensin. Paling mahal di Iya, bahan beda-beda bakar. Sama di ya. tol. Iya, Sama di di tol. tol ya. Tapi kalau misalkan kalau saya lihat kan mobil-mobil ini kan emang untuk medan ekstrim ya. Tapi sebelum itu ada perlu modif-modif gak sih untuk mobil-mobilnya? Banyak mobil yang tidak dimodif. Standar Yang pun penting udah forward. Standar bisa. udah bisa Iya, ya? iya. Tapi sekarang banyak mobil-mobil yang orang-orang yang mempunyai mobil-mobil yang harganya mahal, Ya. terus dia bikin seperti mobil home. Oh, kayak lagi zaman sekarang tuh camper van gitu Camper ya. van. Jadi Kan di camper van dalamnya- itu bisa dibeli di luar negara, dia import, dia pasang di sini mobil, tapi itu nggak kejangkau lah, itu bukan itu terlalu beyond jauh lah. expectation lah. Terlalu Saya ini jangan ya. punya. Ya. Nggak nyampe susah. Jadi balik Tapi lagi. banyak yang punya di banyak Indonesia yang banyak. punya, Yang betul. ikut kita banyak, bahkan yang di direct di towing Iya. itu juga ada. Jadi beberapa. trailernya di belakang Trailer tuh di ada belakang. rumahnya. ada Dia bisa kamar, mandi. ada apa Iya. lah, Bisa masak. bener-bener kayak bawa rumah kecil Iya, sendiri betul. ya. Bisa Karena ada mandi, toilet, ada kamar mandi. bisa mandi air panas bahkan. Wah, Ada nyaman AC banget dong. split lagi Ada Iya, AC AC. split. Benar, serius Tapi itu. kalau bobo kayak gitu susah nggak sih Om buat Iya, medan-medan memang susah? ada Jadi berat. kesulitan Harus Jadi ada berat effort ya. tersendiri lah. Tapi balik lagi tadi, Iya. apakah harusnya seperti itu? Apakah Ya, harus enggak seperti lah. apa? Kita nggak ada pakemnya. Yang Iya. penting 4x4 dan nyamannya aja seperti apa. Kalau memang nyamannya seperti Mereka itu, kita terima, yang biasa pun kita terima. Nyaman. Jadi, Karena asasnya tuh adalah ngumpul bareng melihat keindahan alam Indonesia dan mensiarkan keindahan alam yang dilihat. Oke. ya dan Realisasi. ternyata ya, kan banyak yang ikut nih keluarga. Jadi mereka merasa manfaatnya bukan yang mendapatkan manfaat bukan hanya warga dari sekitar tempat yang kita lewatin atau Pemda setempat, tapi ternyata yang ikut keluarga nih dengan keluarga manfaatnya ada bonusnya. Apa tuh Om? Jadi banyak nih ngomong ke Om Yuma, ngomong ke Pak Hari, ngomong ke saya, Om, anak saya nagih. Maksudnya gimana? Anaknya masih kecil. Jadi mungkin anak ini, keluarga ini tinggal di kota besar. Iya. Baru sekali diajak ngelihat sawah.
baru Oh, iya. sekali ngelihat Iya, perbedaan. Oh itu kerbau, itu sapi. Selama ini nganggepnya tuh Dia nggak tahu. binatang yang sama. Sama. Terus baru kali ini juga anaknya itu main ke selokan yang bersih ya. Iya. Dan ternyata menyenangi. Dan itu orang tuanya senang banget. Iya. Wah ini saya senang banget loh. Kehidupan luar ruang yang dia tidak pernah Iya, dapatkan. benar. Ya, Jadi tidak kayak hanya dia buah-buahan melihat- bisa ambil sendiri, Betul. bisa apa. Luar biasa, jadi tidak hanya terfokus anak zaman sekarang kan mungkin gadget ya, Oh, iya. lihat, Itulah. Itu kita menjauhkan sedikit daripada gadget. iya, jadi bisa melihat alam nih secara langsung bagaimana. Satu Jadi, weekend itu dia nggak pegang gadget tuh. iya. Karena terbengong-bengong lihat, ini begini, Seru ya ini di alam begini, ya. begini, iya. Bapaknya yang pegang gadget, dia foto-foto dia share ke sosial media. Iya. Indonesia lo cantik. Nah, Nah, luar biasa. Berarti memang selain mungkin kalau banyak image-nya terkenal mungkin bapak-bapak aja, ternyata banyak keluarga ya. yang keluarga. join-nya. keluarga. Jadi Bahkan family ada trip peserta terus ya? yang bawa ibunya umur 81 tahun. Oh, berarti itu masih bisa ya waktu Masih itu? bisa. Iya, Dan karena menyenangi. Apalagi hawanya bagus kan. rasanya. Iya, Udaranya udara yang biasa bagus ya. bagus. Nggak ada pollution. Tidak ada polusi. Tapi kalau kita kalau kita melihat dari banyak pesertanya, banyak juga nggak? Berapa persen sih keluarga yang ikut? Mayoritas Atau keluarga. Mayoritas keluarga. Mayoritas malah ya? keluarga. Mayoritas keluarga. I see. Untuk yang pertama kali kita bikin, ya mungkin 5 penyelenggaraan atau 3 penyelenggaraan pertama, itu kebanyakan malah individu. Individu ngajak temennya gitu. Tapi lama-lama setelah kita share kemana-mana, akhirnya makin kesini lebih banyak keluarga. Dan itu yang kita harapin sebenarnya. Iya. Jadi lebih family trip ya. Family Iya, trip. family trip, betul. Wah, kadang kan kalau kita melihat image-image di luar kayak touring-touring seperti kan banyak bapak-bapak saja ya yang meninggalkan istri di rumah. Iya. Mungkin banyak istri-istrinya tuh sewot nih, sebel ditinggal terus. Tapi kalau ini malah banyak family trip ya, luar biasa. Tapi kalau kita melihat lagi terkait touring-touring itu, kalau tadi kan disebutin ada 3 hari 2 hari ya Om. Itu kemana sih biasanya kalau 3 hari 2 hari? Ada yang jauh. Tergantung. Ada yang bisa Tergantung, dalam ada Di yang Bali, deket. di Bali waktu itu 3 hari event. Oh, Tapi 3 hari kita bisa ya? ketemunya di Bali. Startnya di sana. ketemunya di Startnya Bali. di Bali. Tapi Terus ada juga yang Bangsa. dekat di sini, Bogor. Ya, bisa Bogor. bisa. Bogor. Bisa. Kalau di Misalnya. Bogor kita startnya sama-sama di Jakarta. Tapi yang di Bali, yang di Lampung, startnya di Lampung. Oh gitu. Tapi 3 hari. Iya. Iya. Bahkan ada juga yang begini loh. Ada satu perusahaan yang mau jualan ke perusahaan lain. Ya. Yuk ikut trip yuk. Ikut trip yang ngobrol sambil masak-masak. Akhirnya dapat kerjaan. Ada juga yang seperti Networking juga ya jadinya. Iya, networking. Iya. Ini networking. Jadi kita ini, bertiga ini, bikin itu, sama seperti tagline-nya handphone zaman dulu. Connecting people. Connecting people. Baik people yang di daerah, di hutan, di gunung, maupun di kota. Iya. Jadi connecting semua people ya. Semua Betul. people. Nah mungkin Om ada trik and tips nggak buat mungkin orang-orang yang pengen baru mulai nih mau ikutan Overland, ada nggak? Mungkin satu-satu kali ya? Ya boleh atau tadi Om Yuma. Karena pasti silakan. masing-masing punya Ya, perspektif kalau- yang beda kalau- ya. Ya, Kalau saya sih lagi mikir seandainya nggak punya kendaraan, Iya. ya cari temen yang kebetulan Punya. punya kendaraannya, ya kita patungan lah kasarnya kayak gitu. Gitulah yang saya akan saya lakukan. Oke. Nah, sesudah itu kan kita bisa menentukan, oh kendaraan A yang mana yang kita bisa beli, yang harganya segimana ya kan, yang tergantung dari kita ya sendiri kan. Dia merasa cukup dengan itu ya udah ya dengan itu juga kan. Oke. Bisa membeli kendaraan yang paling nggak dia punya hayalan yang dia nyampe gitu loh. Tapi nggak hayal lebih sih pasti bagus lah. Karena Benar-benar gitu. berarti di awal bisa nebeng-nebeng dulu lah ya, Ya, untuk di awal. nebeng dulu. berdua lah. Oh lu kan punya mobil ini, ya, kita berdua yuk, ya, patungan kayak gitu. Kalau perlu keterusan nebeng juga nggak apa-apa. Terus nebeng ya, dia nggak beli nih mobilnya sendiri. Gak apa-apa kan? Kalau Om Hari gimana Om? Jangan ragu-ragu untuk ikut. Jangan ragu-ragu ya. Karena kita mengutamakan kebersamaan di dalam kehidupan luar ruang di tempat yang indah di Indonesia. Dan kita juga tidak menghalalkan untuk putar musik sepanjang malam. Jadi musik itu dibatasi sampai jam sekian, selebihnya adalah ngobrol, masak sama-sama, berbagi pengalaman, Oke. lihat
temen punya apa, you punya tenda baru, you punya mobil ini. Masakan apa yang baru kadang-kadang? Kalau saya modal saya cuman piring. Piring Jadi masak. orang yang udah masak saya datang, kayaknya baunya enak nih. Pasti ditawarin kan? Ya kita terima. Jadi saya nggak pernah masak. Tenda ada, alat masak ada, tapi saya nggak pernah masak. Piring aja ya modalnya. Piring aja modalnya. Piring Sama masak. terima kasih. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengikuti Indonesia 4x4 Overland karena pasti menyenangkan. Tidak menyulitkan di dalam treknya juga tidak menyulitkan. Karena trek kita yang kita pilih adalah overland, bukan off-road. Bukan off-road ya. Tapi mengharuskan memakai kendaraan 4x4. Karena namanya 4x4 Overland. Gitu. Mempermudah lah. Ya, Benar. Jadi lebih ke bersosialisasi secara tradisional lagi ya, tidak hanya lewat gadget, Iya, tidak hanya iya. kita bertemu langsung Iya. bersosialisasi. Baik-baik. Kalau dari Om Echa gimana Om? Asiknya sih sebenarnya ya. Karena kita yang para pionir-pionirnya ini berangkatnya dari pecinta alam. Iya. Nah, karena kita dari pecinta alam, tentunya kita sangat concern dengan ekosistem. Nah, di sini kita mencoba mengedukasi juga para pesertanya bahwa ketika kita berkegiatan, ini overland kebanyakan kan di alam bebas. Ketika kita berkegiatan di alam bebas, kita adalah tamu. Iya. Sementara tuan rumahnya adalah flora, fauna, serta warga dari daerah yang kita lewatin. Nah, ini kita edukasi terus-menerus. Nah, kalau pesannya buat yang mau ikut, Indonesia terlalu luas untuk dijelajahi. Iya. Mulailah sekarang. Mulailah Mulai dari sekarang sekarang. Mulailah dari sekarang. Dan ketika kita menjelajah atau mendatangi tempat yang cantik di Indonesia, jangan lupa kita punya hutang kepada Ibu Pertiwi. Kita berjalan di atas tanahnya, kita minum dari airnya, kita menghirup udara dari dirinya. Kita bayar hutang dengan mengabarkan kecantikan tanah air kita yang kita anggap bahwa ini salah satu keajaiban dunia ke-8. Baik, luar biasa ya memang. Jadi kita dari awal tanpa mobil pun juga bisa udah join, Iya. enjoy aja dulu mulai dari sekarang karena Indonesia banyak banget tempat-tempat yang harus dijelajahi Iya, dan kita betul. belum sempat menjelajahi, takut ya, takut menyesal nanti tuh teman-teman. Ya, betul. Tapi kalau kita tadi udah banyak ngobrol ini terkait Indonesia 4x4 Overland, trip-tripnya dan lain-lain sebagainya. Kalau saya sih penasaran terkait mobilnya nih, mobilnya ini kan kayak gagah-gagah ya Iya. untuk medan-medan tertentu. Orangnya juga gagah kan? Mobil ini keren-keren sekali. kas gagah. Ya lihat. Tapi ini pada pakai keseharian juga pakai mobil ini Om buat daily. Saya pakai mobil yang daily. Tapi saya nggak bawa mobilnya. Mobilnya seperti ini. Itu ini juga buat daily ya, Tapi bukan? daily. Tiap hari. Kadang-kadang oke. istri saya yang bawa, kadang-kadang saya yang bawa. Jadi walaupun daily juga tetap pakai mobil-mobil seperti Iya, ini ya Om. Iya. Kalau ini saya pakai daily yang ini. Oke. Jadi ini saya pakai harian, ngantar istri kerja, datang ke kawinan, pergi overland, Jadi semua semuanya ya, ke pasar, pakai ini tuh juga. Om Yuma gimana? Pakai harian juga? Iya, sama lah. Kamu mau pakai apa lagi? Apalagi saya nggak punya sedan. Adanya itu. Berarti Om ini mobil 4x4 ini 4x4 ini bukan hanya mungkin hobi ya, udah seperti gaya hidupnya sendiri ya? Atau bagaimana Om? Udah jadi golongan darah mungkin. Iya kalau darah, darah daging sepertinya. Seru-seru sih. Tapi saya jujur sebagai orang awam saya penasaran sekali sih terkait apa ya, experience, pengen juga ngerasain gitu experience-nya. Cuman kalau dari Om nih, kalau untuk pemula nih mungkin ada nggak tips yang di awal nih, cobain ini dulu deh atau cobain kemana dulu deh untuk pemula-pemula yang baru mau nyoba overland, dimana yang medannya oke, destinasinya oke juga. Ada nggak Om? Yang paling dekat Ya, dari ibu kota Jakarta mungkin boleh tadi ya. sebenarnya banyak karena Banyak sekali. banyak sekali. Jakarta banyak ini kan dikelilingin oleh Banten, sekeliling Jakarta ya ada Banten dan ada juga Jawa Barat. Ada gunung lagi. Ada gunung Ada lagi. Dan di daerah-daerah Jawa Barat yang berdekatan dengan Jakarta itu banyak sekali. Di daerah Bogor banyak loh. Bogor udah. Daerah Bogor Banyak, banyak, iya. yang ya kan air terjun, Iya, tempat terjun, camping iya. segala macam banyak. Di Banten juga ada. Kita pernah dulu di tahun berapa saya lupa. Kita tuh masuk ke Banten ya, ke daerah dekat Tanjung Lesung. Tapi terus kita terusin lagi sampai ke ujung kulon, tapi bukan yang di atas. Kan biasanya orang ujung kulon yang atas tuh dari mulai ujung Tanjung Lesung terus gitu ya. Iya. Tapi ini kita yang bawah yang selatan. Oke. Ini jarang orang datang ke sana. Kita bawa ke sana sampai orang-orang pun, Cak,
ini masuk ke ujung kulon juga. Iya, wah kita baru tahu nih ada sini. Justru ketika ada orang ngomong, kita baru tahu ada beginian, itu tujuan kita Tujuan tercapai. kita utama ya. Satu kepuasan. Satu kepuasan. Satu Bahwa kepuasan. kita bisa bawa teman Iya. orang lain Yang belum pernah tahu Iya. tempat tersembunyi itu akhirnya tahu ya mengenalkan. Luar biasa. Tapi kalau Indonesia 4x4 Overland ini kalau bikin trip biasanya kalau seperti tahun ini deh Om, kemana aja Om tahun ini? Tahun ini yang udah dilakuin ya? Iya. Yang udah dilakuin itu Luar pulau juga ada. Eropa ada? Iya. kemarin yang terakhir kita bikin di Garut. Di Garut. Dari Garut sampai Pangandaran. Terus yang Desember akan datang ini kita akan bikin di daerah Jawa Tengah. Kita start di Kota Magelang, nanti terus kemudian kita bergerak menuju ke Gunung Telomoyo. Oh, Gunung Tulomoyo Gunung ya? Telomoyo. Tuh, berarti buat teman-teman yang mau ikut mungkin tahun Desember ya? Desember. Ada lagi. Tuh. Kalau kita udah bahas nih happy-happynya ya tadi, experience-nya, seru-serunya. Kalau dari tantangan atau challenge-nya nih, dari kalau trip bersama Indonesia 4x4 Overland ini apa aja sih Om? Tantangannya biasanya dihadapi nih, bakal mungkin untuk teman-teman di rumah yang baru mau mulai udah siap-siap nih, oh challenge-nya ini nih, mau siap-siap menghadapinya itu bagaimana Om? Kalau misalnya startnya di Telomoyo yang nanti, Iya, kan startnya di Kota Magelang. iya. Itu yang sulit cuma dari Jakarta ke Magelang aja karena dia sendiri-sendiri. Kita kumpul di Magelang. Oh, bener juga. Nah, sampai situ kita start rame-rame. Ramai-ramai. Udah jadi satu keluarga itu. Hmm. Gitu. Iya, Kita kalau beberapa kali juga di Lampung, di Sumatera kita pernah bikin, di Bali kita pernah bikin. Karena kita akan pindah-pindah tempat sesuai dengan keindahan alam yang kita pikir indah dan bisa di-share kepada seluruh dunia. Oke, Kalau dari saya sih mungkin menurut saya ya challenge-nya itu adalah cuaca. cuaca ya. Karena kita berkegiatan di alam bebas kan, di luar ruang. Jadi ketika kita share foto-foto waktu kita survei ke peserta, nih loh, kita akan camping di tepi sungai yang cantik begini-begini. Tapi ketika Hujan beda. begitu hujan, Om Eca, kenapa sungainya warnanya coklat? Kalau hujan di hulu kan pasti ke arah hilirnya jadi coklat. Coklat, kayak iya. gitu. Kita nggak tahu, mungkin Umi mah ada challenge selain itu apa lagi Om? Selain jebakan-jebakan lah pasti. Jebakan-jebakan ya? Banyak jebakan-jebakan. Kalau saya Tadi udah jadi- mengantisipasi, nginepnya di rumah penduduk. Ya gitu lah. Iya, jadi walaupun banyak tapi kalau udah bareng-bareng lah bisa Oh, teratasi iya. lah ya, Dan bareng-bareng ya. bermacam-macam teman di situ. Ada yang ngerti mobil, ada yang biasa montir, ada apa aja. Jadi saling Saling ngisi bantu. lah. Saling Saling- membantu dan mengisi. Dan jadi banyak pengalaman kitanya. Bener. Jadi buat teman-teman mungkin yang pemula nggak perlu takut untuk join ya. Jangan Karena nanti takut. bakal Jangan takut. bareng-bareng bersama itu bakal teratasi semua. Iya. Mungkin Om boleh nih terakhir untuk mungkin ada pesan-pesan atau apa nih mau disampaikan sama teman-teman di rumah, boleh nih Om. Atau mau promosi Indonesia 4x4 Overland nanti trip next tripnya juga boleh. Siapa tahu SO kali teman-teman lo. udah nyari. Udah pengen nih SO nyari penting gimana loh. nih ikut tripnya. Oke, boleh. SO itu kan hasil dari ini. Betul. Ngomongin dikit ya. Iya dong, kalau gue sih. Nah, jadi sebenarnya Indonesia 4x4 Overland ini berangkatnya dari smart off-roading. Jadi kita bikin smart off-roading yaitu suatu gerakan untuk mengkampanyekan safety berkendara di medan off the road. Terus jadilah pelatihan-pelatihan dan public course. Nah, terus dari situ bagaimana caranya lagi nih kita mengkampanyekan safety. Safety berkendara, safety berkegiatan di alam bebas dengan kendaraan 4x4. Turunannya adalah si event Indonesia 4x4 Overland. Jadi di situ kita coba untuk bagaimana sih kalau lo mau jalan-jalan, lo mau camping, lo mau belusukan di hutan, tapi tetap safety. Safety bukan hanya cara nyetirnya aja, tapi berkegiatan di alam bebas. Kita perkenalkan ketika camping itu pakai tumbler, ketika mandi di sungai itu jangan sampai menimbulkan konflik dengan ekosistem dan sebagainya. Apalagi plastik lah ya. Apalagi plastik. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah Itu- sembarangan. Sekarang udah mulai bagus, cuman masih kurang. Ya. Dan Kita punya akhirnya- polisi sampah. Oke. Iya. Setiap bubar itu ada satu yang ditunjuk untuk menjadi polisi sampah yang dia harus lihat sekelilingnya Tempat dia dari camping. siapa yang buang sampah. Oke, berarti walaupun camping apa-apa nggak boleh ninggalin sampah Nggak ya? boleh. Nggak boleh. Itu haram untuk kita. Dan si polisi sampah ini bukan ngambil terus masukin tong sampah, tapi dikembalikan Menegur ke pemiliknya. Kembalinya, langsung ditegur langsung ya? Menegur. Ini ada yang ketinggalan. Iya, bagus-bagus. Dan akhirnya sekarang si Indonesia 4x4 Overland ini menjadi sebuah gerakan. Iya. Gerakan yang didukung oleh ratusan membernya
untuk mengangkat Indonesia sebagai keajaiban dunia ke-8. Luar biasa. Jadi jangan ragu buat ikut. Jangan ragu teman-teman ikut. Kalau dari Om Heri ada? Apa yang kita lakukan dan laksanakan, semoga bisa menjadi ujung tombak daripada pemasaran pariwisata Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang indah dari segala segi. Nah, luar biasa. Indonesia, ingat teman-teman, negara indah dari segala segi, jangan di rumah aja. Kalau terakhir nih Om Yumi, silakan. Kalau untuk saya sih, ya jangan takut, beraniin diri untuk dimulai. Ya. Ya itu tadi bisa ikut abang gabung sama teman ataupun apa, dan sebisa mungkin juga ya ikutin ininya Eca yang ininya apa pelatihan. Itu mempermudah yang lain. Karena itu nggak boleh kita berbenturan dengan sekitar kita juga. Jadi jangan egois kita jangan. Nah itu bagus banget. Saya sih titip saya itu cuman kita bisa mulai dengan sesuatu yang ya paling enteng ya itu nebeng. Mulai aja dulu. Nebeng itu tidak haram. Ya, Nebeng nggak haram ya teman-teman, jadi mulai aja dulu. Nah pemirsa, itu dia obrolan seru kita hari ini bersama Om Eca, Om Heri, dan Om Yuma. Seru sekali tadi membahas banyak sekali experience dari om hebat ini dan juga insight-insight baru yang kita dapatkan. Dan sampai ketemu lagi pada episode podcast Autotech lainnya ke depannya, dan bersama saya Vina Munawar. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Indonesia Indonesia cantik. cantik.